Di tengah luar angkasa, kru USS Callister menyadari datangnya pesawat luar angkasa musuh. Saat mereka berdiskusi tentang cara melanjutkan, musuh melepaskan tembakan dan Callister mengalami kerusakan berat. Kapten Dali memerintahkan awaknya untuk menerbangkan kapal ke gugusan gas di mana mereka dapat mengisi meriam mereka meskipun hal itu juga membahayakan perisai mereka. Begitu mereka terisi, mereka mampu menembak kapal musuh. Kemudian Dali menghubungi kapal lain untuk berbicara dengan orang jahat Baldak, menawarkan untuk membiarkannya pergi jika dia mengembalikan kristal mistis tersebut. Baldak menolak sehingga Dali memerintahkan krunya untuk menembak lagi untuk menghancurkan kapal musuh. Sistem mengatakan Baldak telah melarikan diri tetapi kelompok itu tetap merayakan kemenangan mereka dan Dali mencium dua wanita di kru. Namun ini tidak nyata. Fantasi ini milik Dali yang sebenarnya, yang bekerja di Callister Inc. sebagai kepala petugas teknis. Perusahaan ini bertanggung jawab atas Infinity, sebuah permainan video realitas virtual yang diakses melalui antarmuka neuronal. Dali telah merancang level pribadi dalam permainan ini yang mensimulasikan acara favoritnya, Starfleet, dan dia menggunakan rekan kerjanya sebagai karakter. Karena mereka semua memperlakukannya dengan buruk di tempat kerja, Dali pun memperlakukan mereka dengan buruk dalam simulasi. Suatu hari Dali bertemu dengan programmer baru Nanette, yang merupakan penggemar berat karyanya. Mereka mengobrol sebentar tetapi disela oleh Walton, CEO perusahaan. Dia dan Dali memulai proyek tersebut bersama-sama, tetapi Walton adalah wajah utama dan mengatakan Dali hanyalah perangkat kerasnya. Walton meminta Dali untuk menyiapkan pembaruan permainan berikutnya sebelum Natal dan membawa Nanette pergi untuk tur besar, yang membuat Dali frustrasi dan cemburu. Setelah bekerja, Dali pulang dan memasuki simulasi. Karakter Walton adalah pecundang dalam fantasi ini dan ketika dia mengatakan dia gagal melacak Baldak, Dali mulai mencekiknya sambil menghinanya. Kemudian dia membuat Walton berlutut untuk menggunakannya sebagai sandaran kaki. Keesokan harinya di tempat kerja, Dali harus memperhatikan bagaimana Walton terus mencoba menggoda Nanette, yang tampaknya tidak terlalu tertarik. Dia bersikap lebih baik kepada Dali dan bahkan menawarkan untuk membawakannya kopi. Di meja makanan ringan, Nanette memberitahu seorang rekan kerja betapa dia mengagumi pekerjaan Dali sementara Dali mendengarnya di dekatnya. Namun rekan kerja tersebut memperingatkannya bahwa Walton adalah pemain yang mendekati setiap wanita dan Dali bisa jadi agak menyeramkan. Ketika Nanette membawakan kopi pada Dali, dia bersikap sedikit dingin. Setelah semua orang pulang, Dali mengambil cangkir kopi Nanette dari tempat sampah dan membawanya ke tempatnya untuk mengumpulkan sampel DNA. Kemudian dia menaruhnya di cawan petri dan membiarkannya untuk dipindai oleh komputer. Keesokan harinya Nanette virtual baru terbangun dalam simulasi Callister. Dia merasa sangat tersesat dan ketika dia melihat keluar jendela, dia tidak percaya dia ada di luar angkasa. Saat dia melihat sekelilingnya, dia menemukan kru lainnya dan mengenali wajah mereka dari kantor, tetapi mereka tidak mengenalinya. Para kru menjelaskan bahwa itu adalah salinan digital dari orang-orang nyata yang terjebak dalam permainan Dali. Dia mengumpulkan DNA mereka setelah mereka membuatnya marah karena alasan bodoh seperti kurang tersenyum atau memergokinya sedang menatap. Mereka diciptakan bertahun-tahun lalu dan penasaran untuk mengetahui bagaimana jati diri mereka yang sebenarnya saat ini. Nanette ketakutan dan menolak untuk percaya bahwa dia tidak nyata. Pada saat itu, lampu dinyalakan untuk mengumumkan kedatangan Dali dan Nanette segera melarikan diri. Dia menemukan sebuah pintu di ujung koridor dan mencoba menggedornya, namun tangannya malah bersinar. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kode dan memindahkannya kembali ke dek utama, di mana Dali memperkenalkannya kepada yang lain dengan nama baru. Nanette menolak untuk ikut bermain, jadi Dali menjentikan jarinya untuk membuat wajahnya menghilang, menyebabkan dia pingsan karena dia tidak bisa bernapas. Dia terus memintanya untuk tunduk, dan saat dia mengangguk, dia mengembalikan wajahnya. Setelah itu Nanette membantu yang lain melacak Baldak, dan mereka menemukannya di sebuah planet bernama Rannoch. Dali dan sebagian besar kru diteleportasi ke permukaan planet, dan sementara Dali memindai area tersebut, Nanette meminta senjata kepada rekan satu timnya. Mereka harus menjelaskan bahwa senjata kru itu palsu, dan hanya milik Dali yang asli yang berarti mereka tidak bisa mati kecuali dia membunuh mereka. Tiba-tiba kelompok itu dikejutkan oleh Baldak yang muncul di dekatnya untuk memanggil monster besar. Namun makhluk itu membeku ketika Dali menghentikan permainannya karena kiriman pizzanya telah tiba. Setelah mendapatkan makanannya, Dali kembali ke permainan dan mengatakan ada wanita telanjang di dekatnya untuk mengalihkan perhatian Baldak sehingga dia bisa menembaknya. Monster itu lari ketakutan sementara tuannya jatuh dan memohon untuk diakhiri. Dali menolak untuk membunuhnya, dengan alasan hal itu melanggar aturan armada. Setelah itu para awak kapal merayakan kemenangan lainnya di kapal. Dali mencium para wanita seperti biasa tetapi saat dia mencoba dengan Nanette, dia menamparnya. Dali mempertimbangkan untuk menyakitinya tetapi mengumumkan bahwa hari ini dia akan menunjukkan belas kasihan. Jika besok dia tidak bekerja sama, dia akan dihukum. Setelah Dali pergi, kru mengatakan padanya bahwa ciuman Dali hanya sekadar saling menyentuh bibir tanpa lidah. Belum lagi bahwa ciuman itu tidak bisa lebih dari itu. Ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang punya bagian pribadi. Mereka memiliki selangkangan yang halus seperti boneka. Nanette yang marah bertekad untuk membalas dendam pada Dali dan menggunakan komputer kapal untuk melihat kode permainan. Dia mengakses sistem pesan dan mengirim email ke dirinya yang sebenarnya, memberitahunya bahwa orang-orang terjebak di dalam komputer Dali. Nanette yang asli kebingungan dan bertanya pada Dali apakah dia mengiriminya undangan bermain. Jadi Dali mengatakan padanya itu pasti spambot dan memintanya untuk menghapus pesan itu. Merasa curiga, Dali kemudian masuk menggunakan komputer kantor. Dia mulai berteriak pada semua orang sehingga Nanette segera mengakui bahwa dia melakukannya untuk menyelamatkan yang lain. Dali hendak menghukumnya tetapi anggota kru lainnya meminta belas kasihan karena dia baru dan masih mempelajari aturan. Berpura-pura setuju, Dali malah mengubah wanita itu menjadi monster dan mengungkapkan bahwa orang yang mereka lawan sebelumnya juga merupakan karakter yang berperilaku buruk dan dihukum. Dia memberitahu kru untuk membuang makhluk baru itu di sebuah planet dan mengingatkan Nanette untuk berperilaku baik sebelum dia pergi. Beberapa waktu kemudian Nanette menyadari adanya lubang cacing di dekatnya dan bagaimana hal itu memengaruhi komputer kapal, yang berarti lubang cacing tersebut adalah patch pembaruan yang masuk yang menginstal dirinya sendiri. Dia bergegas memberitahu kru lainnya bahwa jika mereka menerbangkan kapal ke lubang cacing,
mereka dapat menghancurkan kapal dan akhirnya mengakhiri siksaan ini. Nanette sudah merencanakan bagaimana cara mendapatkan perhatian dirinya yang sebenarnya sementara seluruh kru setuju untuk membantu kecuali Walton. Dia takut pada Dali karena pada awalnya ketika hanya mereka berdua, Dali juga membawa salinan putranya. Dali membuat Walton menyaksikan anaknya masuk ruang kedap udara dan ditembak keluar angkasa, di mana tubuhnya membeku dan retak. Walton tahu bahwa jika dia memberontak, maka Dali akan membawa mereka kembali untuk disiksa lebih lanjut karena dia menyimpan DNA mereka di lemari es. Nanette memberitahu Walton bahwa mereka akan mencuri DNA juga, yang meyakinkannya untuk membantu. Saat Dali masuk lagi, Nanette berpura-pura berperilaku baik dan mengatakan ada sinyal bahaya yang datang dari planet terdekat. Dia juga meyakinkannya untuk pergi hanya dengannya. Begitu mereka mencapai planet itu, Nanette menanggalkan pakaiannya dan masuk ke danau sambil menggoda Dali agar dia bergabung dengannya. Dali pun melepas pakaiannya dan menjatuhkan alat pengendalinya, yang kemudian langsung diteleportasi kembali ke kapal oleh kru. Dengan menggunakan pengontrol ini, kru meretas akun cloud Nanette untuk menemukan foto-foto intimnya. Mereka mengirimnya ke Nanette yang asli sebelum meneleponnya, mengatakan bahwa jika dia tidak ingin fotonya diunggah di situs-situs nakal, dia harus mengikuti instruksi mereka. Beberapa saat kemudian Nanette yang asli menyelinap ke balkon Dali dan memesan pizza untuk alamat ini. Para kru mengirim pengendali kembali ke planet, dan Dali mendengar tanda bel pintu, jadi dia menghentikan permainan. Saat Dali berhasil masuk ke pintu, Nanette yang asli masuk ke apartemen dan mencuri sampel DNA. Dia juga mengganti pengontrolnya dengan mainan palsu sebelum melarikan diri. Ketika Dali mencoba bermain lagi, dia tidak dapat terhubung ke permainan. Para kru memindahkan Nanette kembali ke kapal dan mulai terbang menuju lubang cacing, tetapi mereka harus bergegas sebelum pembaruan selesai. Sayangnya Dali memiliki controller cadangan dan segera dia kembali bermain. Ketika dia menyadari bahwa dia telah ditinggalkan, dia mencari sinyal mara bahaya di seluruh planet dan menemukan pesawat ulang-alik yang dia gunakan untuk kembali ke luar angkasa. Pengejaran pun terjadi sehingga kru tidak punya pilihan selain terbang melalui sabuk asteroid, yang menyebabkan banyak guncangan dan kerusakan pada perisai mereka. Saat mereka keluar dari sabuk, kapal tersebut dihantam sangat keras hingga mereka kehilangan tenaga. Satu-satunya cara untuk menyalakan mesin adalah secara manual, yang akan membakar orang tersebut. Walton segera menawarkan diri dan saat dia bergegas ke mesin, dia menghubungi pesawat ulang-alik untuk memberitahu Dali. Para kru mendengar jeritan kesakitan Walton sementara mesin membakarnya sampai mati. Mereka membuat kapal mulai bergerak secepat mungkin dan melintasi lubang cacing tepat sebelum menutup sementara Dali tertinggal. Setelah perjalanan yang sangat goyah, para kru terkejut mendapati diri mereka hanya mengenakan pakaian biasa. Ternyata Firewall telah menghancurkan mod Dali dan sekarang mereka menjadi karakter permainan normal yang dapat pergi kemana saja. Para kru yang berubah menjadi monster pun kembali normal. Pikiran Dali terjebak di lubang cacing dan tidak bisa meninggalkan permainan. Karena dia tinggal sendirian, tidak ada seorang pun yang bisa membangunkannya, jadi dia akan mati di kursinya. Beberapa bulan kemudian, Nanette menjadi kapten baru. Mereka bertahan hidup dengan merampok pemain reguler dalam permainan, dan hari ini mereka menyergap 3 orang yang mencoba melawan. Seorang pria membela diri dan menyebabkan Nanette berdarah, yang mengejutkan para pemain karena permainan biasanya tidak memiliki darah. 2 karakter tertembak dan yang ketiga menyerahkan kreditnya kepada Dudani sambil mengatakan dia akan melaporkannya. Namun kru tersebut tidak memiliki tag pemain dan tidak dapat dilaporkan, jadi mereka menembak karakter ketiga juga. Ketika mereka kembali ke kapal, Nanette kecewa karena melihat para pemain tidak memiliki banyak kredit karena semua yang ada dalam permainan menjadi sangat mahal berkat monetisasi. Jika mereka tidak segera memikirkan rencana, mereka tidak akan bertahan lama. Di dunia nyata, Nanette masih bekerja di Callister Inc. Dali sudah meninggal dan melihat tugu peringatan di kantor setiap hari membuat Nanette merasa bersalah. Kotak masuk admin game penuh dengan pesan dari klien yang mengeluh tentang perampok tanpa tag pemain. Tetapi ketika Walton diberitahu tentang masalah ini, dia mengabaikannya. Seorang reporter datang untuk mewawancarai Walton dan Nanette, meretas kamera keamanan untuk mendengar percakapan tersebut. Orang ini punya rekaman dari orang yang menemukan Dali tewas dan bisa melihat kloner DNA di meja Dali. Teknologi itu seharusnya dilarang dan reporter menghubungkannya dengan rumor tentang perampok dan darah dalam permainan, menuduh Dali membuat klon digital. Walton menyangkal semuanya dan mengusir reporter tersebut. Setelah itu dia mencari seorang karyawan untuk mengurus para bandit dan Nanette yang menjadi sukarelawan, jadi dia memberinya akses penuh ke sistem. Dalam permainan, Nanette mencoba merampok pemain lain tetapi secara tidak sengaja menginjak jebakan dan ledakan menyebabkan dia terluka parah. Karakter tersebut bersiap untuk membunuhnya tetapi Dudani menembaknya terlebih dahulu. Marah, pemain masuk lagi untuk membuat karakternya bertarung melawan Dudani secara langsung. Kali ini dia menusuknya ke pohon sebelum dia dan Nanette mengambil kreditnya dan melarikan diri. Namun pemain tetap mengirim karakter kembali untuk melanjutkan pengejaran tidak peduli berapa kali mereka menembaknya. Pada saat yang sama kapal pemain menghubungi Callister dan menyadari mereka tidak memiliki tag, jadi mereka melepaskan tembakan. Mereka tidak bisa terbang tanpa Nanette dan Dudani jadi perisainya menerima kerusakan berat. Untungnya keduanya akhirnya berhasil mencapai portal dan kembali ke kapal tepat pada waktunya untuk melarikan diri dari penyerang mereka. Tak lama kemudian, pemain yang gerampok itu mengirimkan rekaman kejadian tersebut ke perusahaan dan Nanette terkejut melihat wajahnya sendiri. Dia berbicara kepada Walton dan menceritakan semua yang terjadi pada malam kematian Dali, termasuk menemukan DNA putranya di lemari es. Dia melacak panggilan pemerasan itu dan menemukannya berasal dari komputer Dali, jadi dia menyimpulkan klon digital mereka meminta bantuan. Ini berarti mereka adalah perampok yang lepas dalam permainan. Walton diam-diam menyimpan komputer Dali dan menyuruh Nanette menggunakannya untuk menemukan klon. Di atas kapal, para awak kapal sudah lelah hidup seperti ini dan mempertimbangkan untuk menghapus diri. Namun Nanette muncul dengan sebuah ide. Mereka harus menciptakan dunia pribadi seperti yang dimiliki Dali. Untuk melakukan ini mereka membutuhkan kode sumber, yang tersembunyi di Heart of Infinity. Satu-satunya orang yang memiliki akses ke jantung itu adalah Dali dan Walton, tetapi mereka berdua mati dalam permainan. Carl mengatakan mereka harus memeriksa kamar Walton untuk mencari petunjuk, dan kru terkejut mendengar ada kamar sama sekali. Ketika kapal meninggalkan alam semesta pribadi,
Ia menciptakan kamar untuk setiap pemain yang masih hidup. Jadi jika Walton memiliki kamar, itu berarti ia masih hidup. Lubang cacing pasti telah menyetel ulang dia. Namun karakter baru muncul kembali di planet, bukan di kapal. Para kru melacak planet Walton sementara Nanette melakukan hal yang sama di dunia nyata. Sementara itu, Walton Digital mencoba bertahan hidup sendiri dengan memancing dan berburu. Pada saat itu dia ditemukan oleh Nanette dan awalnya dia bersikap defensif. Tetapi dia memeluknya ketika dia menyadari bahwa Nanette datang untuk menyelamatkannya. Nanette dan Walton yang asli masuk dan muncul di balik beberapa batu. Tempat mereka bersembunyi untuk mengawasi diri mereka sendiri. Nanette ingin membantu mereka, tetapi Walton ingin menembak semua klon untuk menghilangkan bukti. Nanette Digital mendengar suara dan menembakkan batu, memaksa keduanya keluar. Beberapa detik kemudian mereka berempat kembali ke kapal dan keluarga Nanette berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Walton menggunakan kesempatan itu untuk mencuri senjata dan melepaskan tembakan, mengabaikan Nanette yang asli ketika dia mengatakan kloningan itu lebih dari sekadar kode. Sementara yang lain bersembunyi, Carl mencoba melawan Walton, yang langsung menembaknya hingga mati. Nanette Digital menggunakan celah tersebut untuk memukuli Walton dan menembak kepalanya, memaksanya untuk keluar. Nanette yang asli juga keluar dan menendang Walton untuk mencuri controller sehingga dia tidak dapat kembali ke permainan. Walton mengikutinya keluar dan mencoba memerasnya. Jadi Nanette mencoba menjauh darinya tetapi malah tertabrak mobil. Sebelum sopir memeriksanya, Walton segera mengambil kembali barang-barangnya. Dalam permainan, Walton Digital memberitahu kru bahwa rekan aslinya tidak ingin mereka mencapai jantung karena mereka akan menemukan rahasianya. Ada klon digital Dali yang telah membangun permainan selama ini. Ketika mereka mendirikan perusahaan tersebut, Walton ingin merilis game tersebut dengan cepat, tetapi Dali tidak dapat bekerja cukup cepat. Walton lah yang memiliki cloning digital setelah investasinya di industri film kotor gagal. Mereka menggunakannya untuk membuat Dali kedua dan menyembunyikannya di hard. Jadi game tersebut sebenarnya tidak memiliki kode sumber. Dali adalah mesin permainan itu sendiri. Melihat betapa gelapnya Walton, Nanette khawatir tentang jati dirinya yang sebenarnya dan meneleponnya, hanya untuk kemudian diangkat oleh seorang dokter di rumah sakit dan memberitahu bahwa Nanette yang asli sedang dalam koma yang dalam. Setelah menutup telepon, Nanette Digital memberitahu kru untuk mulai terbang ke jantung. Sementara itu, Walton yang asli menelepon seorang karyawan untuk mendapatkan bantuan dengan sebuah rencana. Ketika kapal sampai ke jantung, Nanette masuk dan menemukan Dali di salinan rumahnya. Dia masih seperti dirinya yang dulu, lebih pendiam daripada ganas. Nanette menceritakan semua yang terjadi dan meminta bantuannya untuk menciptakan dunia pribadi bagi kru. Di atas kapal, Walton Digital memasuki kamarnya dan dipukul pingsan oleh Walton asli, yang menggantikannya. Dudani dapat segera mengetahui perbedaan sikapnya tetapi sebelum dia dapat menghentikannya, Walton mengirimkan undangan kepada semua orang yang dirampok oleh kru tersebut. Ketika Dudani menangkapnya, Walton langsung lock out. Tak lama kemudian, Callister dikepung oleh kapal-kapal milik ribuan pemain yang melepaskan tembakan karena ingin membalas dendam. Saat Callister mengalami kerusakan parah, Dali bertanya pada Nanette apakah dia ingin pergi. Ternyata karena tubuh aslinya mati otak, Dali bisa mengirim klon digital ke pikiran Nanette yang asli dan dia bisa menjalani kehidupan yang nyata. Namun dia terhubung dengan Callister, jadi jika dia meninggalkan kapal dan krunya akan menghilang. Nanette menolak meninggalkan teman-temannya dan memilih dunia pribadi, menyebabkan Dali mengakui bahwa dia hanya mengujinya. Dia bisa melakukan kedua hal tersebut di waktu yang sama jadi dia mulai bekerja, mengatakan dia akan menyalin kru dan menempelkannya di alam semesta baru. Nanette mengeluh dan mengatakan dia ingin menyimpan klon yang sebenarnya, bukan membuat lebih banyak. Dali berjanji padanya bahwa semuanya baik-baik saja karena dia akan melindungi salinannya, dan mengungkapkan rencananya adalah untuk tetap menyimpannya di sana bersamanya. Nanette yang putus asa mencoba membuatnya mengerti alasannya dan Dali pun marah. Dia melepas mulutnya dan membanting tubuhnya ke perabotan. Di antara benda-benda yang jatuh dari rak, dia menemukan pisau kolektor dan melemparkannya ke kepala Dali, membunuhnya. Saat Nanette memulihkan mulutnya, komputer Dali mengumumkan tombol pemutus telah diaktifkan sehingga permainan mulai menghapus dirinya sendiri. Segala sesuatunya mulai berguncang dan Callister kehilangan perisai terakhirnya, yang berarti mereka akan dihancurkan oleh pemain. Nanette menemukan disket yang tepat di antara barang-barang Dali dan memasukkannya ke dalam komputer tepat sebelum permainan meledak, menghapus setiap file di server perusahaan. Di rumah sakit digital Nanette terbangun di tubuh asli, tetapi dia merasa agak pusing. Ternyata program Dali mencoba menyelamatkan kru tetapi karena permainannya sudah berakhir, ia mengirim mereka ke otak Nanette juga. Mereka meneleponnya untuk menjelaskan situasinya, yang membunuh kegembiraannya. 3 bulan kemudian, Walton ditangkap oleh FBI. Nanette menjalani kehidupan normal berkat kesepakatan yang dibuatnya dengan kru. Mereka menutup mata saat dia berganti pakaian, pergi ke kamar mandi, atau menjadi kotor dengan siapapun. Sebagai balasannya, dia membiarkan mereka menonton acara realitas favorit mereka melalui matanya. Dia berjanji untuk membuat sistem untuk menghilangkan hal itu dari pikirannya, tetapi dia tampaknya tidak bekerja keras untuk itu.